Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Musyafa dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma angkatan 6. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola. Dulu sebelum masuk SMP IT Mutiara Rahma, saya belum paham apa itu astronomi. Dan sekarang menjelang kelulusan, banyak hal yang saya pelajari di SMP IT Mutiara Rahma. Salah satunya ya astro itu sendiri. Yuk dengerin kisah perjalanan saya di SMP IT Mutiara Rahma. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku pembawa acara Siar Mara, siaran Mutiara Rahma. Masya Allah, sebelum saya memulai, saya ingin mewakili Yayasan Mutiara Rahma mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari kami Mutiara Rahma, baik dari TK, SD dan SMP, kepada seluruh pemirsa, ayah dan bunda dan sahabat Mutiara Rahma. Sahabat Mutiara Rahma, jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim. Pada hari ini, Masya Allah ya, kita lama sekali tidak menampilkan siaran-siaran atau tayangan-tayangan edukasi dari Mutiara Rahma atau Smartara TV yang biasanya mungkin selama Ramadan kemarin itu banyak sekali tayangan-tayangan yang edukasi, menginspirasi. Nah, pada hari ini dengan momentum Syawal, kita akan kembali memulai menampilkan tayangan-tayangan edukasi dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi, baik itu dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Nah, hari ini sudah ada bersama saya, di samping saya ada siswa solih ya dari SMP, siswa kesayangan kami semua dari SMP, yaitu Ananda, siapa namanya nak? Adiasto Musyafa Al-Badikolis. Adiasto Musyafa Al-Badikolis. Panjang sekali namanya ini ya. Ini pemirsa, kalau ujian itu kalau bulet-buletin nama itu lama sekali ya. Pernah enggak ngerasakan bulet-buletin nama nak? Enggak, Ustaz. Oh enggak ya. Karena dia masa-masanya itu sudah lewat ya dari ujian yang menggunakan lembar LJK begitu ya. Bagaimana kabarnya Musyafa nak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat ya? Sehat. Gimana Ramadannya, selepas Ramadan ini bagaimana perasaannya? Lebih segar, Ustaz. Lebih segar ya? Ya. Tapi aktivitas main bola masih jalan? Belum, Ustaz, masih libur. Oh, libur? Iya, pelatihnya masih pulang kampung. Oh, pelatihnya masih pulang kampung juga ya? Ya, sekedar informasi sahabat Mutiara Rahma bahwa Ananda Musyafa ini adalah siswa dari SMP IT Mutiara Rahma yang berprestasi di bidang olahraga ya. Dan memang selain daripada Ananda ini aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP, yaitu ekskul apa nak? Futsal. Ekskul futsal dan sepak bola ya. Ananda juga ada tambahan di luar ya bersama dengan klubnya, yaitu apa nama klubnya? CSA ya. Nah, itu bersama dengan teman-temannya juga ya. Masya Allah. Nah, kita ingin bertanya-tanya dulu ini ya kepada Ananda. Musyafa, dulu TK-nya itu juga di Mutiara Rahma? Tidak, Ustaz. Tidak. Jadi di Mutiara Rahma dari SMP saja? SD. Oh, dari SD juga sudah di Mutiara Rahma. Memang rumahnya dekat Mutiara Rahma atau gimana? Dekat, Ustaz. Dekat ya. Berapa jauh? 1 kiloan lah, Ustaz. 1 kiloan ya. Ya. Pernah jalan kaki enggak ke SD atau pulang atau gimana? Pernah, Ustaz. Oh, pernah. Enggak dijemput atau gimana? Enggak
dijemput. Oh, dijemput ya. Iya, ya. Dan kemudian SD 6 tahun ya menimba ilmu di SD. Waktu itu memang sudah senang main bola gitu ya. Waktu kelas 4 Ustaz, senang. Kelas 4-nya ya waktu ini ya. Karena saya dengar waktu itu di kelas 1, kelas 2-nya itu sempat ikut silat juga ya waktu itu ya. Iya, Ustaz. Nah, sempat ikut silat ini. Jadi memang Ananda ini atlet ya. Jadi kalau bukan di bola waktu itu dia sempat di atlet silat ya. Nah, Ananda Adiasto, berapa saudara nak Ananda? 4 Ustaz. 4. Ya. Semuanya sudah sekolah atau belum? Sudah. Sudah ya. Di mana sekolahnya? Kakak SMK 3. SMK Negeri 3, alumni Mutiara Rahma juga? Tidak Ustaz. Juga tidak ya? MTS dulu SMP. MTS. Terus Ade 2, 1 kelas 3 di Mutiara Rahma. satu kelas Satunya 3. Kelas 1 Satunya kelas 1 di Mutiara. Kelas 1 berapa? SD. Kelas 1 berapa dia? 1 A, B atau C? Oh, 1A ya. Oh, anaknya pintar berarti adanya ini. Masya Allah ya. Tapi 1A, B dan C sama aja ya, semuanya ya. Karena ada juga murid saya itu ya di kelas 1C ya, tapi pintar juga ya. Nah, Adias tuh, berarti dari SD sudah di Mutiara Rahma. Kemudian masuk ke SMP ya. Itu pada saat masuk ke SMP memang memutuskan masuk ke SMP ini keinginan sendiri atau didorong oleh orang tuanya? Keinginan sendiri Ustaz. Keinginan sendiri. Ya. Wow, yang benar. Iya Ustaz. Nanti karena di depan TV aja ini. Gitu ya. Iya Ustaz. Oh, kenapa kemudian mau masuk Mutiara Rahma? Ya pengen melanjutin aja Ustaz. Pengen melanjutin ya? Ya. Apa yang dilanjutin? Ya Al-Qur'annya, Oh, tahfiz. ada Al-Qur'annya ya, karena memang di Mutiara Rahma ini pemirsa sebagaimana podcast-podcast kami sebelumnya ya ada pembelajaran Al-Qur'an di Mutiara Rahma yang memang menjadi nilai tambah ya di sekolah kami ya dengan menggunakan metode apa nak kita pakai gunakan di sini? Umi. Metode Ummi ya. Nah, dan Masya Allah Ananda ini sudah masuk di level tertinggi untuk level Umminya di level apa? Nah, Musyafa? KBK. KBK ya atau apa kepanjangannya? Kaidah bahasa Quran ya. Masya Allah. Orang sudah munakosya ya. Iya Ustaz. Berarti kalau sudah KBK itu mulai dari pertama apa itu munakosyanya? Munakosya Al-Qur'an. Al-Quran tartil gorib Gorib, tajwid ya. ya. Tajwid ya. Ya. Berarti karena munakosyanya waktu itu di SD atau di SMP tartil gorib tajwidnya nih? Di SMP. Di SMP tartil gorib tajwid. Iya. Di SMP ya. Iya. Terus setelah itu Juman. turjuman. Setelah itu baru KBK. Masya Allah, tiga-tiganya ya kamu di sini ya, Masya Allah. Berarti tiap tahun ya munakosya ya. Iya, Ustaz. Tiap tahun Ananda Adiasto Musyafa selama belajar di SMP IT Mutiara Rahma. Nah, kembali kepada keinginan sendiri. Pada saat memutuskan masuk ke Mutiara Rahma, keinginan sendiri ya. Iya Ustaz. Tapi orang tua ada ndak menyarankan, wah SMP 1 aja gitu, sekolah unggulan gitu. Enggak ada Ustaz. Enggak ada ya? Mendukung atau gimana Mendukung. orang tuanya? Justru mendukung ya. Nah, alhamdulillah ya. Ya siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya itu melanjutkan ke sekolah yang ada pembelajaran Al-Qur'annya ya. Saya kira semuanya mau ya. Namun kadang-kadang ya mungkin orang tua berpikir terkait biaya ya begitu. Nah, kemudian masuk ke Mutiara Rahma kelas 1. Ya, kelas berapa kalau sekarang? Kelas 7 ya. Pengalamannya sedikit diceritakan di kelas 7 itu. Kelas 7. Lupa ingat Ustaz. Lupa ingat. Waktu itu masuk kelas 7 itu masa apa? Sudah lewat pandemi atau masih pandemi? Sudah lewat. Sudah lewat. Berarti sudah masuk full itu ya? Iya, Ustaz. Oh, sudah masuk ya, alhamdulillah. Waktu itu memang sudah main bola ya kalau di Sudah, Ustaz. SMP ya. Sudah sering ini ya. Ikut pertandingan-pertandingan ya. Pertandingan pertama kali yang menurut pengalamannya Musyafa di SMP. Di SMP. Di SMP. Waktu kelas 8 Ustaz. Kelas 8. Turnamen. Turnamen. Tapi sebelumnya yang kelas 7 kan ada itu. Bukan pertandingan ini yang Di luar. friendly match. Friendly match. Ya. Lawan tetangga kita Ustaz. Siapa itu? Aisbah. Oh, Isbah ya. Orang lawan ya. Iya Ustaz. Waktu itu emang sudah dimainkan memang. Sudah Ustaz. Sudah. Kan masih kelas 7 itu. Sudah, Coba Ustaz. masih ingat enggak siapa itu yang kakak-kakak kelasnya yang waktu itu main sama Musyafa? Kiper Albizar Ustaz. Albizar. Iya.
Ya, Albizar, siapa itu Albizar ya? Oh, Iqbal Iya, ya, Iqbal Albizar ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan Anda juga mendengar ini ya. Kami kangen sama Iqbal ini ya, Mas Iqbal sekarang. Wih, udah tinggi, makin tinggi kayaknya sekarang ya. Ya, Ananda itu atlet voli loh, Ananda itu. Iya, mudahan sehat selalu juga keluarganya ya. Nah, kipernya itu. Iya. Siapa lagi yang dikenal? Hanif Hanif. Syahir. Hanif Syahir. Hanif itu kakaknya Fadil. Fadil ya. Oh iya, kakaknya Fadil ya. Terus siapa lagi? Habis itu aja Ustaz yang saya ingat. Itu ya, Iya. ingat ya. Tapi yang kelas 8 kan juga sudah ikut itu, kakak kelas waktu itu. Oh, ada Mas Raka, Mas Raka, terus siapa lagi? Rizky Fadila dan Azam. Azam ya. Itu 3 orang, itu trio juga itu generasinya di alumni 5 itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi Musyafah waktu itu dipilih sudah ya. Iya Ustaz. Berarti yang sudah punya potensi ya. Kayaknya memang satu-satunya itu kelas 7 ya, Musyafah ya waktu itu main bola ya. Nah, waktu itu kita lawan Al Imam, tapi kalah nggak menang itu waktu kita. Kalau Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, bergulirnya waktu ya, latihan terus ditingkatkan. Kalau tidak salah di angkatannya Musyafah ini yang memang menggagas ekskul futsal itu diaktifkan kembali dan diramaikan ya begitu ya. Karena memang kalau kita di SMP itu ekskul itu ada ya, tapi memang karena kadang-kadang ada kegiatan parenting terpaksa ekskul itu diliburkan. Tapi Ustadz masih ingat waktu itu melalui divisi olahraga anak OSIS, siapa itu ya waktu itu ya? Ananda Rehan ya, Ananda Rehan yang waktu itu divisi olahraga yang menyusun kembali waktunya dan teman-temannya anak-anak Mutiara Rahma agar supaya untuk aktif kembali dan rutin latihannya, karena sebelumnya itu masih kelas 7 kalian itu kan ya kadang sebulan itu 2 kali ya. Nah, tapi ini aktif ya berarti di ekskul futsal ya juga Musyafah ya. Masya Allah. Nah, prestasi terbaik yang pernah diraih di bidang olahraga oleh Musyafah, boleh disebutkan? Waktu kelas berapa Ustaz? Waktu pokoknya di Mutiara Rahma deh. Mutiara Rahma. Prestasi terbaiknya Mendapatkan best player Ustaz. mendapatkan best player. Iya Ustaz. Best player apa itu best player itu? Pemain terbaik. Oh, Masya Allah ya. Itu di turnamen apa itu? Turnamen ISL Ustaz. Islamic School League. Wah, ISL. Istiqomah School League. Indonesia Super League kali. ISL itu turnamen besar pemirsa ya. Wih, karena Ustadz dulu hobi itu nonton itu, masih zamannya Greg Nokolo ya kan, dan Eloko Gonzalez, Bambang Pamungkas itu ya. Itu pemain-pemain ISL, tapi ISL ini bukan ISL yang dimaksud itu ya. Ini Islamic School League. Liga sekolah Islam lah istilahnya ya. Jadi seluruh sekolah Islam di Balikpapan itu mengikuti turnamen, hanya sekolah Islam memang ya. Waktu itu masih ingat peserta-pesertanya dari mana? Dari MTS, Al-Aulia, BIS, Istiqomah, sama DDI. MTS DDI juga ya, termasuk Mutiara Rahma ya. Nah, itu sekolah-sekolah Islam swasta yang ada di Balikpapan. Satu tuh MTS negeri tuh ya, MTS negeri 1 kan kita sempat lawan. Dan itu semua kita lawan ya waktu itu ya. Dan Masya Allah, Ananda mendapatkan best player ya, berarti pemain terbaik. Kenapa ya kok bisa Musyafah itu dapat best player? Kenapa? Ada mungkin dapat info-info gitu Musyafah? Gak tahu dari pandangan panitia ngelihat. Panitia ya. Iya. Tapi kalau dari Musyafah sendiri kira-kira apa yang membuat kok panitia itu memberikan apresiasi sebagai best player? Pernah cetak gol enggak di sana? Pernah Ustaz. Cetak golnya bagaimana? Lewat tendangan bebas. Tendangan bebas. Ya, berapa kali? Waktu final sekali. Final pernah ya, final ya. Terus sama semifinal sekali. Semifinal sekali ya. Oh, Masya Allah ya. Dan itu mungkin menjadi bagian dari penilaian ya. Tapi di samping itu posisi apa sebenarnya kalau Musyafah di sepak bola? Di
Luar apa di sekolah, Sat? Kalau di sekolah deh, kita tanya di sekolah dulu. Gelandang, Sat. Gelandang ya, Iya, Sat. bukan gelandangan ya. Gimana sih anunya itu gelandang? Gimana nak gelandang? Pemain tengah, Sat, yang mengatur tempo tim. Oh, mengatur tempo tim ya. Iya, Sat. Dan naik turunnya. Kalau di pemain apa Eropa itu seperti apa ya? Mungkin kalau pemain Itali seperti kalau dulu ingat itu zamannya ini Andrea Pirlo ya berarti ya. Iya, Sat. Nah, itu pemain tengah ya, Iya, gitu ya. Kalau di Real Madrid siapa itu? Zidane. Ya, Zinedine Zidane ya. Yang terbaru siapa yang pernah dapat Ballon d'Or juga itu? Rodri. Yang dari Kroasia itu? Luka Modric ya. Itu sama juga ya berarti ya, dia mengatur serangannya. Berarti Musyafa itu gelandang ya? Iya, Sat. Oh, kalau di sekolah dia sebagai gelandang. Tapi kalau di luar klub luarnya sebagai apa? Jadi bek kiri, Sat. Oh, sebenarnya bek kiri ya. Iya. Oh, sebenarnya kiri kamu ya, Nak ya? Iya, Sat. Oh, gitu. Berarti tendangan-tendangan bebas itu dari kiri ya? Iya. Kayak Lionel Messi juga ini. Tapi pemain favoritnya siapa kalau pemain bola, Nak? Ramos. Iya, Sat. Wih, Ramos ngeri banget itu. Wih. Ya, tapi badanmu enggak sebesar Ramos ini. Mau ngikuti gayanya kah? Enggak ya. Oh, dia back juga ya, Iya, dia. Back kiri juga itu. Back tengah. Oh, back tengah kalau dia ya. Masya Allah ya. Kalau di Indonesia pemain idolanya siapa? Rizky Ridho, Sat. Rizky Ridho. Iya. Loh, itu kan penyanyi. Bukan, Sat. Bukan penyanyi KDI itu, bukan Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. Iya, Sat. Oh iya. Bisa itu anak-anak kami semua itu yang tahu ya. Kita ini kan ya memang juga mengikuti perkembangan ya, tapi tidak terlalu banyak hafal. Tapi kalau yang zaman-zaman dulu generasinya Zidane, generasinya Pirlo ya kita tahu ya. Nah, berarti pencapaian terbesarnya Musyafa itu mendapatkan best player ya. Iya, Sat. Dan waktu itu menghantarkan klubnya atau mengantarkan Mutiara Rahma menjadi juara berapa waktu itu? Juara 2, Sat. Juara 2 ya. Sat. Berarti takluk di final ya berarti ya kalau juara 2 ya. Dengan siapa itu waktu itu? Dengan Al-Aulia, Sat. Dengan Al-Aulia. Masya Allah ya. Tentu saja itu prestasi yang membanggakan ya, dan luar biasa karena memang ya kita sekolah Islam ya memang dilihat kadang-kadang tidak terlalu unggul di olahraga, tapi Masya Allah ketika ada turnamen apalagi itu sesama dengan sekolah Islam kita diperhitungkan juga. Bahkan kalau tidak salah kita juga beberapa kali mengikuti turnamen dari Dinas Pendidikan ya. Nah, seperti itu, dan pencapaian terbaik kita itu sampai mana itu? Masuk ke berapa? 8 besar. 8 besar ya waktu itu ya, yang kita pernah takluk dengan SMP mana itu terakhir? SMP 4 ya, itu di 8 besar ya. Iya, Masya Allah. Iya, Musyafa. Wah, itu tadi pemirsa pengalaman Musyafa, karena memang Ananda ini ahli di olahraga. Nah, kalau boleh tahu cita-citanya nanti ini mau masuk sekolah mana, Nak? Atau keinginannya deh, bukan cita-cita itu ya. Mau rencananya mau masuk sekolah mana? Nggak tahu, Sat. Masih dipikir-pikir. Dipikir-pikir ya. Ustaz dengar ada mau ini ke sekolah bola. Enggak, Sat. Enggak jadi sudah ya, Nggak memang sudah ini. Tapi sempat ada pembahasan begitu ya Iya, dengan orang tua ya. Di mana kalau tidak tuh boleh tahu? Di Jakarta, Sat. Berarti sempat bahas ada rencana mau sekolah bola di Jakarta. Iya, Ustaz. Itu rekomendasi siapa, Nak? Ayahnya ya. Iya. Berarti ayahnya memang mendukung juga ya. Masya Allah. Berarti belum tahu. Tapi cita-cita sendiri, cita-cita mau jadi apa, Nak? Cita pengusaha, Ustaz. Pengusaha. Iya. Pengusaha bola. Pengusaha apa? Pengusaha, Ustaz. Oh, pengusaha ya. Iya. Oh iya, tapi ya mudah-mudahan jadi pengusaha yang pintar main bola dan tentunya hafiz Quran ya, karena apa yang dipelajari di Mutiara Rahma itu harus dibawa sampai besar, nah ya, karena kita mempelajari ilmu dunia akhirat. Nah, kemudian terakhir ini, Nak Musyafa, saran-sarannya bagi adik-adik kelas. Nah, selama pengalaman di Mutiara Rahma bagaimana? Mungkin boleh disampaikan apakah di Mutiara Rahma itu sekolahnya terlalu ketat kah atau bagaimana kah atau seperti apa? Boleh disampaikan. Untuk adik-adik kelas teruslah berlatih untuk yang mengikuti futsal. Teruslah berkembang sampai
bisa membawa nama baik sekolah untuk juara lagi. Juara lagi ya, Masya Allah. Kemudian kan ini sudah mau menjelang kelulusan ya, Ya, Ustaz. kelulusan. Nah, apa yang dipersiapkan oleh Musyafa ini sebelum kelulusan ini? Karena tadi kalau mau masuk ke sekolah lanjutannya belum tahu ya di mana. Tapi ada gambaran nggak sedikit kalau kira-kira di sekolah mana gitu? SMK 3 paling Ustaz. SMK 3? Iya. Kenapa nggak SMK 1 gitu? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Atau mau di pondok mungkin? Atau mau masuk SMK Mutiara Rahma? Amin ya kalau ada. Amin. Iya. SMK 3 ya. Iya, Ustaz. Iya, mudah-mudahan nak diberikan kelancaran dan mudah-mudahan ya semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan tentunya ya. Ya, sahabat Mutiara Rahma, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Ananda terkait masa-masanya di Mutiara Rahma, tapi memang karena Ananda ini Masya Allah ya, seperti berlian ya yang berkilau dengan prestasi sepak bolanya di Mutiara Rahma. Makanya kemudian saya tertarik sekali mengulik prestasinya di sepak bola ya. Nah, tapi tentunya banyak sekali juga bakat-bakat yang Ananda miliki. Tapi tadi seperti disampaikan, Ananda sudah masuk level KBK untuk pembelajaran uminya ya. Tentunya kalau Al-Quran sudah tidak usah ditanyakan lagi ya, seperti itu. Nah, namun karena waktu yang membatasi, sahabat Mutiara Rahma, kita harus cukupkan ngobrol-ngobrol santai kami ya bersama Ananda, Adiasto, Musyafa, Al-Badikolis ya dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam berlangsungnya podcast kami pada hari ini. Saya Sandi Ibrahim dan murid saya Musyafa. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.